Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas kesempatan hidup yang Tuhan sudah berikan kepada kami pada hari ini. Saat ini kami menghadap hadirat Tuhan untuk memohon roh-Mu hadir dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti akan firman yang akan kami dengarkan dan terlebih lagi mempraktekannya dalam kehidupan kami. Berkata-katalah Engkau melalui roh-Mu, karena kami siap untuk mendengar. Berkatilah saudara kami juga dimanapun mereka berada. Biarlah kami tetap satu hati, satu pikiran dalam firman Tuhan. Dan kami juga memohon ampun atas dosa-dosa kami, agar tidak menghalangi Engkau untuk berbicara kepada kami. Tuntunlah kami kepada setiap kebenaran, dan biarlah kebenaran ini dan kuasa roh-Mu dapat mengubahkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ketopong untuk perlindungan. Dan ambillah ketopong keselamatan, Efesus 6 ayat 17. Allah meminta kita mengisi pikiran dengan pikiran besar, pikiran murni. Dia menginginkan kita untuk merenungkan kasih dan belas kasihan-Nya, untuk mempelajari pekerjaannya yang luar biasa dalam rencana besar penebusan. Kemudian semakin jelas dan semakin jelas persepsi kita tentang kebenaran lebih tinggi, lebih suci, keinginan kita akan kemurnian hati dan kejernihan pikiran. Jiwa yang berdiam dalam suasana murni dari pemikiran suci akan diubahkan oleh persekutuan dengan Allah melalui belajar kitab suci. Pikiran harus dididik dan didisiplin untuk mencintai kemurnian. Cinta akan hal-hal rohani harus didorong. Ya, harus didorong. Jika Anda mau bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengetahuan tentang kebenaran, tujuan yang baik adalah benar, tetapi tidak akan berguna kecuali dilakukan dengan sungguh-sungguh. Banyak yang akan tersesat ketika berharap dan ingin menjadi orang Kristen, tetapi mereka tidak berusaha dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, mereka akan ditimbang dengan neraca dan didapati ringan. Kehendak harus dilakukan ke arah yang benar. Saya akan menjadi orang Kristen yang sepenuh hati. Saya akan mengetahui panjang dan lebarnya, tinggi dan dalamnya cinta yang sempurna. Dengarkan kata-kata Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Matius 5 ayat 6. Banyak persediaan dibuat oleh Kristus untuk memuaskan jiwa yang lapar dan haus akan kebenaran. Kita harus merenungkan kitab suci, berpikir jernih, dan terus terang tentang hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan kekal kita. Kasih karunia dan kasih Yesus yang tak terbatas. Pengorbanan yang dilakukan demi kita membutuhkan refleksi yang paling serius dan kusuk. Kita harus memikirkan karakter penebus dan pengantara kita yang terkasih. Kita hendaknya berusaha untuk memahami arti dari rencana keselamatan. Kita harus merenungkan misi Dia yang datang untuk menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Dengan terus-menerus merenungkan tema surgawi, iman dan cinta kita akan tumbuh lebih kuat. Dua-dua kita akan semakin diterima Allah, karena akan semakin bercampur dengan iman dan cinta. Mereka akan lebih cerdas dan bersemangat. Akan ada keyakinan yang lebih konstan di dalam Yesus, dan Anda akan memiliki pengalaman hidup setiap hari dalam kesediaan dan kuasa Kristus untuk menyelamatkan sepenuhnya semua yang datang kepada Allah melalui Dia. Demikianlah renungan malam kita pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas renungan yang Tuhan sudah berikan. Kami sudah dengarkan. Tuhan tolong supaya kami sebagai umat-umat-Mu di dunia ini dapat selalu giat untuk mempelajari firman Tuhan sembari menunggu kedatangan Engkau yang kedua kali. Tuhan tolong supaya kami dapat memprioritaskan firman-Mu yang terutama dalam kehidupan kami,
agar kami dapat layak untuk memasuki kerajaan surga. Tuhan tolong dengan roh-Mu untuk hadir dalam hati dan pikiran kami, agar kami dapat semakin hari karakter kami dapat semakin baik dan semakin sempurna sama seperti karakter Kristus. Terima kasih Bapa atas janji-janji-Mu yang selalu pasti dalam kehidupan kami. Berkatilah saudara-saudara kami yang sedang sakit ataupun sedang tertimpa musibah dan bencana alam. Tuhan tolong supaya berkati mereka dan lindungi, jagai mereka agar kondisi mereka dapat cepat pulih dan mereka dapat beraktivitas kembali dengan normal. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Kami mohon ampun juga atas segala dosa-dosa kami. Kami mau serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.